kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Halo para subscriber tercintaku semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan mungkin teman-teman semua sudah lihat cuplikan video di depan. Tapi saya tidak berniat untuk menambah risau teman-teman semua dengan kondisi yang saat ini. Untuk lebih tahu penjelasan saya berikutnya, maka saksikan video saya hingga selesai. Gugus Tugas Percepatan COVID-19 telah dibentuk oleh Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan juga sudah dilakukan. Kalau teman-teman sadari, coba lihat dan perhatikan. Kita sampai harus bekerja di rumah. Saya sebagai seorang dosen, saya harus bekerja di rumah dan mengajar dari rumah. Dan mahasiswa saya itu harus kuliah di rumahnya, di kamar kosnya, atau bahkan pulang ke kampungnya. Saat ini mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat perguruan tinggi semua diliburkan. Bahkan pelayanan publik pun banyak yang di-off-kan. Untuk apa? Ini sebenarnya untuk mendukung pemutusan rantai penularan COVID-19. Mengapa ini sangat penting? Jika teman-teman semua melihat data saya di awal video tadi, coba bayangkan dari angka 2 itu berubah menjadi 1.500 di akhir Maret. Dan saat ini, pada saat saya membuat video ini, itu data sudah mengatakan bahwa update terbarunya COVID-19 pada tanggal 10 April itu udah 3.512 kasus dengan angka sembuh 282 dan meninggal 306. Nah, sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi, saya akan bahas juga itu mengenai hitung-hitungannya. Yang terkini adalah kebijakan mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini bentuk real pemerintah teman-teman semuanya untuk menghentikan COVID-19, menghentikan penyebaran dan penularan COVID-19 supaya warga kita, warga negara Indonesia tidak seperti pada warga negara-negara lain yang seperti kayak contoh Italia, bahkan Amerika sekarang begitu banyak kasusnya dan begitu banyak juga yang meninggal. Nah, ini bahaya nggak? Bahaya banget ya. Kegiatan PSBB ini butuh dukungan kita semuanya. Nggak bisa pemerintah sendiri dan nggak mungkin juga pemerintah. Ini juga sudah banyak komentar-komentar, jangan tangkap rakyatmu, nanti kamu malu di depan negara lain dan lain sebagainya. Ini bukan masalah malu dan enggak sih sebenarnya, tapi bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat kita. Karena saya sendiri tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya juga agak apa ya, ngerasa tuh apa sih, kok masih gini gitu, kok masih gini tuh yang kayak gimana. Contoh nih, ini contoh aja yang saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman semua pasti nggak asing lagi dengan namanya bilik disinfektan ya. Tapi tahu nggak, bilik disinfeknya dibesarin, kegiatan disinfeksinya dikuatin, tapi physical distancingnya enggak. Bayangin, padahal sebenarnya yang berbahaya itu komunikasi antar satu orang dengan orang lain tanpa menggunakan masker ataupun penghalang, itu yang mempermudah proses infeksi sebenarnya. Kalau untuk disinfeksi dan sebagainya itu untuk menghilangkan yang ada di pakaian kita, di baju kita, di kulit kita aja gitu. Tapi yang sebenarnya yang paling perlu kita utamakan adalah physical distancingnya. Gimana caranya kita itu mengatur istilahnya bukan komunikasi ya,
mengatur jarak antara satu orang dengan yang lain. Itu yang paling penting, karena apa? Penularannya salah satunya dengan droplet gitu loh. Jadi jangan salah kaprah, jangan hanya karena udah ngelewatin bilik terus udah ngerasa bebas corona, nggak gitu. Terus yang kedua lagi, dulu waktu coronavirus itu muncul memang ada gejala demam, tapi sekarang ini virusnya udah mulai bermutasi karena dia udah dari tubuh satu orang ke tubuh yang lain, jadi dia udah bisa istilahnya beradaptasi gitu. Jadi kalau virus ini masuk ke dalam tubuh orang yang fisiknya bagus dan mungkin dia nggak memberikan gejala gitu. Kalau nggak memberikan gejala percuma, nggak ada panas demamnya, suhunya kayak standar, nggak akan panas gitu. Jadi maksud saya, apakah disinfeksi dengan melakukan pengecekan suhu itu salah? Enggak salah. Itu salah satu bentuk preventif gitu loh. Cuman maksud saya, kalau sudah melakukan itu ya physical distancing-nya ya komitmen, konsisten gitu loh. Jangan itu dilakuin tapi yang lainnya nggak dilakuin. Physical distancing yang menjadi utama malah nggak dilakuin gitu loh. Makanya sekarang pemerintah melakukan PSBB. Nah, kita ini harus mendukung pemerintah. Ya, dengan cara apa? Ya di rumah aja, nonton film mungkin sampai enak gitu ya. Kalaupun seandainya Anda harus bekerja di luar, karena memang kita juga nggak mungkin lah nggak beraktivitas di luar sama sekali kalau memang itu kebutuhannya ini berurusan dengan kebutuhan rumah tangga, ya silakan. Tapi yang harus diperhatikan adalah physical distancing-nya. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang dan lain sebagainya saling melindungi, ya sama-sama pakai masker lah gitu, saling mengingatkan satu sama lainnya. Nah, saya juga pengen mengingatkan sih kepada teman-teman semua, ini itu wabah yang menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi kita semuanya punya tanggung jawab terhadap itu. Kalau tenaga kesehatan udah berjibaku di pelayanan kesehatan, langsung berhadapan dengan kasus COVID-19, nah sekarang kita juga harus berjuang. Bagaimana berjuangnya? Ya di rumah aja, biar nggak nambahi kerjaan para perawat, dokter, dan tenaga yang ada di pelayanan kesehatan. Karena gini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu juga, rumah sakit itu memang udah nggak pernah sepi ya. Rumah sakit kan nggak pernah sepi, nggak ada hari libur juga di rumah sakit itu, 24 jam pasien harus ditangani. Bayangin dengan jumlah yang sebelum ada COVID aja rumah sakit itu udah banyak yang full. Kalau kita tanya kelas 1, kelas 2 sering banget nggak ada. Kelas 3 udah penuh, semua penuh, hampir sepenuh. Nah sekarang pertanyaannya, dengan adanya COVID tambah lagi dong, apalagi datanya kalau kita lihat sampai angka 3.000. Apa mungkin orang-orang yang sakit di rumah sakit itu kita pulangkan untuk ngurus orang COVID? Kan nggak juga. Nah pertanyaannya, kalau udah rumah sakit kapasitas terbatas ya, kapasitasnya terbatas, dan kita itu tidak mengendalikan diri kita untuk tidak terhindar dengan COVID-19, bayangin kita mau dirawat sama siapa dan di mana gitu loh. Tempat tidurnya nggak cukup lah, terus mau gimana gitu. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih, lagi musim masih ada hujan lah gitu kan, resiko biasa wabah demam berdarah juga akan muncul. Nah gimana ceritanya, ada wabah COVID, ada wabah lain-lain lagi, belum lagi yang di rumah sakit memang harus ngerawat teman saudara-saudara kita yang dengan sakit-sakit yang lain, ada yang gagal ginjal, ada yang kasus jantung, ada yang kasus paru, kan nggak mungkin kita pulangin. Nah ini adalah kasus kisah bersama, dan kalau kamu bilang NKRI harga mati, patriotismenya munculin sekarang ini. Caranya banyak, nih salah satunya cara gue yang gue lakuin untuk saat ini adalah mengingatkan dengan menggunakan video. Meskipun viewernya masih dikit, subscribernya masih dikit, paling enggak gua berusaha untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa angka grafik yang saya tunjukkan itu bukan main-main dan itu fakta. Dari angka 2 jadi 1.500 di akhir Maret. Sekarang hanya berselang 10 hari dari tanggal 31, dari angka 1.500 berubah menjadi angka 3.500
512. Bayangin, kalau saya hitung-hitung tuh angkanya tuh naiknya itu 129,8%. Kelihatan nggak ya? Ini nih. 120 terbalik ya karena gue pakai kamera depan. Jadi kenaikannya itu 129,8%. Hanya butuh 10 hari. Kemudian kalau kita lihat data lagi nih. Angka nih, kalau orang Indonesia tuh cenderungnya gini. Sebenarnya banyak sih penyakit yang lebih berbahaya dari COVID-19. Ada TB nih. TB itu setiap tahunnya berapa yang meninggal tuh tinggi juga sebenarnya. Cuman kenapa orang itu nggak terlalu mengkhawatirkan itu? Karena nggak langsung mati gitu loh. Padahal angka penyebarannya luar biasa. Sama droplet juga gitu. Tapi kenapa kok untuk COVID ini menakutkan? Menakutkan karena matinya cepet gitu. Menakutkannya karena media juga nyorot semua gitu. Nah, saya tetap fokus di COVID sih. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, kalau dilihat dari angka kematian di Indonesia itu udah sampai 8,7%. 8,7%. Ini cara saya ini ngitungnya gini. Jadi angka yang meninggal berapa saya bagi dengan jumlah total yang dinyatakan positif dikalikan 100. Itu nanti dapat persentasenya. Ini udah 8,5. Nah, kalau ada yang bilang kenapa Indonesia bisa 8,5, negara-negara lain hanya di antara 3 sampai 4. Nah, yang perlu ini digarisbawahi teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan pada video saya ini sebenarnya gini. Karena pemerintah menghitungnya dari yang teridentifikasi dan yang lapor dan yang dinyatakan positif. Jadi saya menghitungnya yang dinyatakan positif. Coba bayangin yang tidak lapor dan yang tidak teridentifikasi. Sebenarnya lebih besar lagi kalau kita pakai hitung-hitungan statistika, mungkinnya harusnya dikalikan 2. Jadi kalau 3.000 kemungkinan yang positif ada sekitar 7.000. Tapi kan itu kemungkinan bukan fakta gitu, masih kemungkinan gitu. Entah malah bisa lebih besar dari itu. Nah, beberapa negara lain itu menggunakan perhitungan itu. Jadi perhitungan kemungkinan jumlah COVID-nya berapa. Jadi kalau dia jumlah COVID-nya lebih besar dengan dibandingkan dengan kematiannya, maka nanti persentasenya akan lebih kecil. Kayak gitu maksudnya. Jadi nggak usahlah sekarang kita bully-bulian, nggak usah lagi sekarang kita berdebatkan antara PSBB kemudian kita bandingkan dengan lockdown. Nah, ngapain sih? Itu loh sama-sama merugikan buat negara. PSBB mau lockdown itu sama-sama merugikan buat kita semua. Merugikan tuh dalam artian apa? Secara ekonomi juga pasti merugikan. Coba bayangkan banyak perusahaan yang tutup dan lain sebagainya. Banyak karyawan yang harus di PHK. Kemarin baru ada video tuh karyawan salah satu mall gitu, bukan mall, swalayan atau apa gitu yang sampai nangis histeris karena di PHK bersama-sama. Nah, itu salah satu dampak dari wabah COVID Corona. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa. Ini karena wabah yang masuk dan pemerintah melakukan sebuah langkah strategis. Ya mau nggak mau setiap langkah dan kebijakan itu pasti ada untung dan ada ruginya. Coba bayangin kalau Indonesia cuek-cuek aja, pemerintah cuek-cuek aja, terus rumah sakit penuh, orang nggak bisa. Ini malah orang sakit semua, banyak orang sakit. Bayangin ya, kita mau sehebat apapun cari uang, kalau kita udah sakit kita udah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jadi kalau kita udah sakit, kita tuh nggak bisa mikir lagi mau cari uang kayak gimana. Uang jalan aja nggak bisa, apalagi mau cari uang, kan begitu. Kita mencegah untuk tidak terjadi seperti itu. Dan kalau seandainya kita udah sakit seperti itu, siapa yang menolong kita? Nah, pemerintah melakukan sebuah tindakan di mana kita harus melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bayangin aja kalau kita lockdown, jangan bandingin kita sama negara sebelah tetangga, contoh Malaysia. Malaysia berani lakuin lockdown. Iya, besar negaranya loh, nggak lebih besar dari Sumatera, guys. Coba dibayangin, lebih besar kita gitu loh. Meskipun dia punya 2 ya, di atas Kalimantan 1, di negara yang bagian barat juga dia punya. Nah, bayangin tapi negaranya kecil. Singapura berani lockdown, nah, negaranya kecil bro. Coba bayangin negara kita yang segini luasnya berani nge-lockdown. Kita nge-lockdown terus kayak gimana? Negara suruh ngurusin semua rakyatnya dengan biaya begini, dengan biayanya yang begitu besar. Lockdown kan harus biayain kita semua, biaya makan dan lain sebagainya. Padahal ini meskipun PSBB ada beberapa bantuan pemerintah yang sudah dikucurkan. Jadi kita ini harusnya bersyukur, banyak berusaha dan saling mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, saatnya ini kita jangan cuek dengan kondisi kita. Lihat kayak berita corona udah
udah skip aja lah berita corona, nggak penting gitu kan, bikin takut-takut aja gitu dan sebagainya. Itu malah membuat kita itu nggak ribet banget sih, membuat kita itu malah nggak waspada. Kita malah nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu. Ternyata udah ribuan kita nggak tahu, terus baru kita tahu, kita shock. Nah itu yang lebih bahaya. Mending tahu perlahan-lahan dan kita waspada. Yang penting tuh kita waspada. Yang paling penting di sana gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah di luar sana itu masih banyak orang-orang yang tidak teridentifikasi dan tidak lapor padahal dia COVID-19 positif? Masih banyak nggak? Banyak banget. Nih gue jawab nih, banyak banget. Itu pasti banyak. Coba bayangin, orang positif, minimal orang itu berkomunikasi dalam satu hari itu ketemu sama orang itu paling minimal 4. Ini katanya sih para ahli-ahli itu bilang seperti itu, 4 orang. Coba bayangin kalau dia 4 ketemu lagi 4 lagi ketemu lagi 4 lagi ketemu 4 lagi. Itu yang minimal aja, bayangin. Dalam satu hari, ya nggak kaget kalau angkanya bisa tembus 300 orang terinfeksi positif corona. Nah, cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan apa saat ini? Ini solusi nih, gua ngomong solusi. Nah, ini solusi dari Okto ini apa? Physical distancingnya benar-benar dilakukan dan konsisten, ya. Terus yang kedua, jangan lupa pakai masker kalau memang nggak ketemu orang, karena memang ada urusan lain yang nggak bisa dilepasin, ya harus pakai pelindung lah. Kita pakai pelindung, yang kita ajak ketemu juga harus pakai pelindung. Ya sama-sama lah, biar kita itu nggak ada yang rugi gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa kalau dari luar, meskipun itu baru sebentar dan sebagainya, nih baju nih, pakaian nih, masukkan ke cucian. Terus berikutnya adalah jangan lupa cuci tangan yang benar. Mau 5 langkah, mau 7 langkah, terserah. Tapi yang utama adalah pakai sabun. Nggak hanya pakai air mengalir, tapi juga pakai sabun. Kalau nggak ada air, nggak ada sabun, hand sanitizer yang cocok dan nggak bikin alergi. Intinya begitu, ya. Jadi kita bisa memulai dan memotong penularan COVID-19 mulai dari diri kita sendiri. Yang tahu ngasih tahu, yang nggak tahu cari tahu. Itu yang paling penting, ya. Saya Okto Zulkarnain, stay home with me, dan sehat selalu serta selalu semangat. Jika ada pertanyaan dari pernyataan-pernyataan saya dan ingin menanyakan sesuatu mengenai COVID-19, bisa tanya di kolom komen di bawah ini. Nah, beberapa sumber yang saya dapatkan juga saya masukkan di dalam deskripsi, silakan Anda bisa cek sendiri di situ. Kemudian data-data ini juga saya dapatkan dari kompas.com, CNN Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk melihat video saya ini. Semoga bermanfaat dan bisa di-share ke orang lain. Oke.